Saya record. Oke, berikutnya. Nah, subject verb agreement lagi. Nah, berikutnya ini apples can grow in Indonesia. She can swim. Nah, sekarang menggunakan model ya. Subjeknya ini apple, kemudian ini ada model, ya. Ini verbnya. Ini termasuk bagian verb modal ini. Can. Modal can itu termasuk bagian dari verb. Nah, jika ada modal, ya, can ini modal ya. Can, may, must, kemudian will, should, dan lain-lain seperti ada could, ya ada would. Cuman ini yang sering muncul ya, yang sering muncul di soal ini. Nah, itu verbnya harus verb satu murni. Verb satu murni, nggak boleh ditambah s. Meskipun subjeknya di sini she, ya tetap she can swim. Jangan ditambah s. Jangan ditambah s. Ya, jadi ketika ada modal, maka verbnya harus verb satu murni, gitu ya. Oke. Berikutnya, we are using the internet. Nah, di sini menggunakan ing. Oh, ini ada tambahan lagi ya, present continuous. Cuman nggak terlalu banyak present continuous ya. Pokoknya gampang, intinya present continuous ini ada subjek ya, kemudian ada to be, pasti menggunakan verb ing. Ini nggak hanya present continuous, pokoknya semua ya. Kalau kalian lihat nanti di soal, verbnya berupa verb ing ya, berupa verb ing, verb 1 plus ing, itu harus ada to be-nya. Ya, harus ada to be-nya. To be plus verb ing. Jadi nggak bisa tiba-tiba apples growing, nggak boleh. Ya, apples are growing atau apples were growing gitu ya. Jadi ada to be-nya sebelum kata kerja verb ing gitu. Kemudian ini I was playing. Nah, sama. Sama ya, ini kan sebenarnya present kan? Sebenarnya ini kan present, cuman presentnya berupa present continuous. Ini juga sama. Ini sebenarnya kan past ya. Pastnya past continuous di sini. Subjeknya ini I, kemudian verbnya adalah was playing. Nah, nanti biasanya dalam soal itu gini. Biasanya dalam soal itu ada soal we, kemudian titik-titik itu pakai are, pakai was, pakai were atau apa, itu enggak gitu soalnya. Ya, dalam soal enggak seperti itu. Ya, jadi enggak disuruh milih to be-nya yang tepat sesuai dengan ini apa enggak. Biasanya itu ada verb ing, berarti di situ butuh to be. Jadi kalau nggak ada to be di situ, berarti kita seharusnya tidak menggunakan verb ing. Nanti akan ada contoh soalnya seperti itu ya. Ini sebagai patokan aja ya. Pokoknya kalau ada to be, maka harus ada verb ing. Berikutnya, ini subjeknya the windows. The windows, subjek. Kemudian di sini ada to be, were. Tetapi di sini pakai verb 3. Ya, ini verb 3 kan? Ya, verb 3. Nah, verb 3, kalau ada to be verb 3, ini berarti meaning-nya pasif. Kalau yang pertama tadi ini ya, yang we are using the internet, artinya kita sedang menggunakan internet. I was playing game at 7 PM last night. Ini artinya saya sedang bermain game pukul 6 kemarin malam, gitu ya. Nah, beda dengan ini. Kalau ini kan aktif kan, kita sedang bermain. Saya sedang bermain. Nah, ini beda. Kalau ini jendela-jendela sudah ditutup. Ini pasif, artinya ditutup ya, pasif. Jadi kalau ada verb 3 sebelumnya to be, maka itu pasif. Ya. Nah, nanti di soal ini teman-teman. Di soal itu biasanya akan ada to be-nya. Di soal ada to be-nya. Cuman kita disuruh milih to be-nya itu yang tepat ya. To be-nya yang tepat itu pasif atau aktif. Nah, biasanya di soal TOEFL itu patokannya kalau subjeknya ini berupa benda ya, berupa benda, maka pasif. Kan nggak mungkin jendela menutup kan, tetapi jendela ditutup gitu ya. Jendela ditutup. Kemudian my car has been stolen. Jadi mobil saya, ini subjeknya, has been stolen, telah dicuri. Ya ada been ya, jadi ini to be, has been stolen. Stolen ini verb 3 dari stole, still stolen gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ini verbnya, kemudian ini verbnya. Ada yang ditanyakan? Halo? Question? No, Mister. Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Nah, ini ada soal ini. Ini sebenarnya kita pernah mengerjakan soal ini ya. Pernah mengerjakan soal ini. Nah, ya patokan.
hal yang pertama yang harus dilakukan ketika mengerjakan soal structure, ini namanya soal structure kan, karena kita harus mencari jawaban yang benar. Ya, kalau mencari jawaban yang benar berarti ini namanya soal structure. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita diminta untuk mencari jawaban yang salah, namanya written expression. Nah, ini structure. Kalau mengerjakan soal structure, itu yang harus diperhatikan adalah cari subjek sama verb-nya. Karena memang basicnya ya, dasarnya adalah setiap kalimat itu harus punya subjek dan verb. Sekarang kita analisa ya, mana subjeknya. Jika ada the di awal ya, maka ini bisa dipastikan bahwa kata benda setelahnya ini adalah subjek. Karena subjek kan berupa kata benda ya, subjek. The North Platte River. From Wyoming into Nebraska. Nah, nggak ada kan di sini. Di sini nggak ada kata kerja. Ya, berarti di sini yang dibutuhkan adalah kata kerja. Jawaban mana yang benar? Oke, yang A, it flowed. It itu adalah subjek. Kita nggak butuh subjek karena sudah ada subjek. Ya, sudah ada subjek, the North Platte River. Oke, kemudian B, flows. Flows ini kata kerja. Nah, ya, jawabannya yang benar adalah yang B. The North Platte River ini kan tanpa S. Tadi ingat ya, ingat tadi. Kalau tanpa S, maka pilih verb yang ada S-nya. Oke, nah ini verb ada S-nya. Karena ini kan tunggal ya, the North Platte River ini tunggal. Maka pilih verb yang tunggal. Verb yang tunggal itu yang ada S-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa C kok salah? Karena nggak ada apa? Ini kan pakai ing. Ingat tadi, kalau ada ing, maka harus ada to be. Ya, harus ada to be di sini sebelumnya. Oke, masih ingat be itu apa aja? Oke, kita kembali ke tadi. Be itu adalah is, am, was, were, be, been. Is, am, was, were, be, been. Gitu ya. Oke, jadi di sini kan nggak ada kan? Jadi kita nggak usah milih jawaban C. C ini salah. Kemudian with flowing water. Nah, with itu prepositions ya, jadi bukan. Ya, apalagi ini flowing. Flowing nggak ada ininya. Jadi jawaban D juga salah ya. Itu caranya ya. Jadi analisa pertama adalah subjek verb-nya, dicari subjek verb-nya, apakah ada atau belum di situ. Kalau nanti misal verb-nya ada, subjeknya nggak ada, berarti pilih yang subjek gitu kan. Tapi pastikan subjeknya itu dia jamak atau plural atau singular ya, atau tunggal ya, harus dipastikan itu. Oke, berikutnya adalah object of preposition. Nah, saya dulu pernah memberikan di modul yang saya berikan di Google Meet Google Form. Apa Google Form? Google Form sih? Sorry nggak konsentrasi. Google Classroom maksud saya. Nah, itu kan ada listnya ya, ada listnya prepositions. Jadi saya nggak ulang lagi di sini, nggak saya tulis. Ya, gampang lah, preposition itu banyak sekali ya macamnya, ada of, ada on, in, from, ya, kemudian with, kemudian by, without, with, itu semuanya adalah prepositions, preposisi, kata depan. Jadi jika ada kata benda yang dia sebelumnya ada preposisi, ya, itu maka disebut dengan object of preposition. Misal ini kan with prepositions ya, maka his friends merupakan objek dari preposition with his friend. With his friend ini namanya object of preposition. Ini bukanlah subjek, bukan subjek ya. Subjeknya adalah kata he. Oke, nah verbnya adalah has lifted verbnya. Kita pakai has, kenapa pakai has? Karena tunggal ya, karena he tunggal kan. Tadi kalau selain he mungkin they, maka pakai have. Karena ini he maka pakai has yang ada s-nya ya. Pokoknya ada s-nya itu adalah yang tunggal ya. Oke. Next berikutnya. Makanya di sini kan bukan kalau kalian belum tahu ini mungkin milih ini. Oh, ini kayaknya salah S-nya ini. Oh, ini friends kok. Ini friends ada S-nya. Berarti ini seharusnya have. Nah, bukan ya, bukan karena his friend itu merupakan object of prepositions, hanya keterangan tambahan saja. Berikutnya, of merupakan preposition ya.
Nah, kata my father di sini, ini bukanlah subjeknya. Ini hanyalah object of preposition. Jadi bisa kalian coret aja. Kalau ada soal, nanti kan kemungkinan preposisi itu banyak sekali ya. Nggak hanya cuma satu. Bisa preposisi itu di subjek itu bisa punya 2 bahkan 3 preposisi. Ya, object of prepositions. Coret aja gini aja. Nah, berarti my car is parked in front of my house ya. The car of my father is parked in front of my house. Verbnya adalah is, the car ini adalah subjeknya. Gitu ya. Lagi berikutnya. Nah, ini kenapa kok pakai R? Kenapa kok pakai R ya verbnya? Kenapa kok pakai R? Oke, kita lihat di sini. Nah, karena of ini kan preposisi, ya prepositions. My father ini adalah objeknya, ya object of preposition, maka nggak usah dianggap ini, ya. Maka subjeknya adalah kata the cars. Karena ada s-nya, maka menggunakan R. Gitu ya? Paham ya? Oke, jadi kalau ada object of preposition berarti itu bukanlah subjeknya. Oke, next. Kita ke soal. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Nggak usah perhatikan arti, langsung aja. Kita cari verbnya. Ada yang tahu teman-teman verbnya yang mana ini? Coba diketik dong di kolom komentar, kolom chat ya. Verbnya yang mana nomor 2 ini? Kata kerja atau verbnya yang mana? Diketik ya di kolom komentar ya, verbnya yang mana itu? Halo? Maksud saya di kalimat ini ya antara biloxi sampai people ya verbnya yang mana verbnya? Aura ya receive. Oke, terima kasih. Oke, banyak yang jawab ini. Oke, receive. Oke, ya receive. Ya benar, verbnya adalah receive. Receive benar. Ya, receive. Ini verbnya. Nah, verbnya kita lihat ya. Ini kan yang bolong ya, yang kosong maksudnya, yang blank question itu di posisi depan. Kita nggak boleh menjudge ya premature judgment kalau biloxi ini subjeknya, nggak bisa. Jangan di judge dulu subjek bahwa biloxi itu subjek ya. Nah, ini kan verb ya, ini verb. Nah, ini kan nggak ada s-nya ya, ini nggak ada s-nya. Receive ini nggak ada s-nya. Oke, nggak ada S-nya, maka receive ini adalah plural, jamak. Ya, jamak. Maka kalau subjeknya biloxi salah, karena biloxi nggak ada S-nya. Oke, salah. Kalau ini biloxi, maka ini ada S-nya kan. Nah, kita berarti pilih apa? Pilih jawaban yang merupakan subjek. Ya, oke, yang merupakan subjek. Oh, ini ada yang salah ini. Ini kayaknya saya nulisnya keliru ya. Ini ada S-nya sebenarnya. Sorry. Ini ada S-nya sebenarnya. Oke, ya, ini ada S-nya benar ini. Atau ini adalah verb 3. Ini verb 3 ini. Sorry, verb 2, sorry. Ada D-nya ya. Ini verb 2 ini, ada D-nya. Sorry. Saya typo itu. Nah, yang benar berarti jawabannya adalah ya, karena gini, ini sudah ada verbnya. Ya, sudah ada verbnya. Berarti yang dibutuhkan sebenarnya adalah subjek. Kita eliminasi ya, located. Located itu kan verb. Nggak usah, karena kita nggak butuh verb. Kemudian yang C, is itu kata kerja juga, verb. Kita nggak butuh verb, berarti salah. The tour included, di sini ada included. Included itu verb. Ya, jadi kita nggak butuh. Nah, langsung aja, berarti jawabannya adalah yang A. The city of Biloxi received its name from Siak, sini sampai sini. Ya, gitu ya. Jadi nggak ada apa ini, kalau sudah ada verbnya, maka pilih jawaban yang nggak ada verbnya. Gitu. Oke, next. A pride of lions. A pride of lions. Ingat, ini adalah object of preposition. Maka lions-nya ini, objeknya ini ya, objeknya. Ya, maka lions ini bukanlah sebuah subjek. Subjeknya adalah a. Ya, jika ada kata atau the di awal, maka bisa dipastikan ini adalah subjeknya.
Subjeknya karena upright, maka ini tunggal, ya, upright tunggal. Up to 40 lions, including 1, 2, 3 males. Nah, ini belum ada verbnya. Mana verbnya? Nggak ada kan? Ya, belum ada verbnya, belum ada. Maka yang kita cari adalah yang ada verbnya. Oke, kita cari satu persatu ya. Kita mulai dari bawah dulu. Containing, ini ada verb ing. Ini nggak ada to be-nya, ya, nggak ada to be-nya, nggak ada. Oke, maka ini salah. Contain, bener nggak contain? Contain ini salah, ya. Contain ini salah. Ada yang tahu kenapa kok contain ini salah? Contain ini verb, memang verb contain ini verb. Tapi ini salah. Ada yang tahu nggak alasannya ini yang C ini apa? Kenapa kok salah? Silakan diketik di kolom komentar kenapa kok salah itu verb. Ah, bener. Harusnya ada S-nya. Bener. Oke, Aura bener ya. Sama ini. Koriatul bener ya. Singular. Maka butuh S. Ya, ini nggak ada S-nya. Maka plural salah. Subjeknya padahal ini kan. Patokannya subjeknya kan sudah udah kelihatan bahwa ini tunggal. Oke. Yang B. Yang B itu juga salah. Kenapa kok salah? Ada it. Kita nggak butuh subjek. Itu subjek. Ya, it contains. Kita nggak butuh subjek. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena apa? Kenapa nggak contains? Nah, ingat tadi, setelah modal, verbnya harus verb satu murni, tanpa tambahan apapun. Verb satu murni, nggak ada i, nggak ada ed, nggak ada s. Verb satu murni setelah modal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Nomor 4. Sama strateginya, ya, strategi yang digunakan sama, pastikan subjek sama verbnya. Yang bisa kita pastikan sementara adalah verb. Are. Are ini kan verb. Ya. Mana subjeknya? Kalau ini kalian menganggap plan ini subjek, maka salah. Are ini. Harusnya kalau ini pakai are, maka subjeknya kan harusnya jamak. Berarti bisa dipastikan bahwa di plan itu bukanlah subjeknya. Mungkin dia adalah object of prepositions. Mungkin object of preposition ya, karena setelah object of preposition itu kata benda. Oke? Nah, jawaban A. Kita lihat kalau the T plan, berarti kalau kita menggunakan jawaban A, the kita masukkan sini, berarti the T plan ini merupakan subjeknya. Subjek tunggal ya, berarti pakai is. Salah ya? Oke, salah. On the. On the. Nah, ini on the salah ini. Karena apa? Kalau kita kasih on the malah nggak punya subjek. Karena on the T plan ada preposisi. Ya, kemudian the T plan-nya bukan berarti subjek. Berarti nggak punya subjek malah kalau dijawab B. Having flowers. Nah, kita nggak butuh verb di sini. Ya, verbnya sudah ada, apalagi ini pakai ing, ya nggak perlu. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena subjeknya ada di sini flowers. Ya, subjeknya kan tuh ini jamak ya, ada s-nya ya, maka menggunakan are. Gitu ya. Of the T plan ini hanyalah object of preposition, nggak usah dianggap ya. Flowers. Jadi the flowers are small and white. Gitu ya. Paham ya? Question sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Clear? Kalau clear ya silakan tulis di situ. It's clear ya. Tulis di kolom komentar. Clear jelas ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Gak ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Any possible academic assistance. Nah, ini adalah any. Any itu bukan preposisi ya. Any itu menunjukkan bisa diartikan beberapa ya atau iyalah beberapa ya atau sedikit bisa atau ada juga. Jadi banyak sekali artinya any. Cuman any itu quantifier. Dia bukan preposisi, bukan prepositions. Berarti any possible academic assistance ini adalah subjek. Saya mau tanya, ini kira-kira subjek tunggal atau subjek jamak? Coba ditulis di kolom komentar, plural atau singular. Assistance itu plural atau singular? Coba ditulis di kolom komentar yang mana, jawabannya mana? Plural atau singular? Assistance ini, any possible academic assistant. Ini subjeknya ini yang plural atau singular? Tolong ditulis di kolom komentar.
Oke, terima kasih sudah menjawab. 2 orang. Nah, ya, jadi jawabannya ini subjeknya bukan plural tapi singular. Nah, singular ya. Kenapa kok singular? Karena nggak ada S-nya, ya, nggak ada S-nya. Oke, nggak ada assistant kan tunggal ini, assistance, academic assistance. Jadi pendampingan akademik gitu maksudnya, ya. Nah, berarti singular ya. From itu preposisi. Maka taking stimulants ini dicoret saja karena ini objek dari preposisi from, object of preposition from, ya. Kemudian di titik marginal at best. Nah, ini subjek, marginal at best itu bukan verb ya, berarti di sini butuh verb di sini. Pilihan jawaban A salah, kita sudah nggak butuh subjek. Jawaban B salah, karena there itu subjek. Ya, kita nggak butuh subjek. Is, nah jawabannya berarti yang C. Us, gimana? Us itu konektor atau bisa jadi preposisi ya. Us itu banyak sekali fungsinya. Dia bisa jadi konektor, bisa jadi preposisi. Tergantung kata apa yang mengikutinya. Tapi tetap aja jawabannya salah. Ya, kita butuh verb, maka yang tepat adalah is. Oke, 5 nomor dulu. Silakan ditanyakan. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Nomor 6. The major cause the pull of the moon on the earth. Kita analisa. Ini bisa dikatakan bahwa the major cause adalah subjek. Karena ada the di awal kan. Jadi kalau ada the sama bisa dipastikan bahwa kata yang depan ini adalah subjeknya. The pull of the moon on the earth. Ini kita belum lihat ada verb di sini. Ya, belum ada verb di sini. Berarti kalimat ini butuh verb, butuh kata kerja. Gitu ya. Nah, mana yang tepat? Jawaban yang mana tepat? Oke, silakan dipilih. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar A, B, C atau D. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar A, B, C atau D. Oke, benar ya. Jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah B. Kenapa kok B? Ya, kita sebenarnya butuh verb. Memang ya, kita butuh verb. Yang ada di jawaban yang B sama jawaban yang A yang ada verbnya. Jelas jawaban C sama D salah karena nggak ada verb di sini. Ya, in the ocean tides ini juga nggak ada verbnya ya antara B sama A. Nah, kalau kita pilih yang A, maka ada double subjek, nggak bisa the major cause the ocean tides, itu nggak boleh ada double subjek kecuali ada kata n di sini ya, ada n. Nah, oke, berarti jawabannya adalah B, benar ya, karena ocean tides ini dihapus saja karena ini kan cuma object of preposition, ada preposition of di sini. Oke, benar, berarti sudah paham ya, jawabannya benar semua. Oke, good, excellent. Next, nomor 7. Still, a novelty, till atau still itu adalah preposition. Ya, till atau still bisa kalian cek di dictionary Cambridge Dictionary online ya. Nah, still a novelty kemudian in the late 19th century. Oke, itu nggak usah dianggap panjang depan ini, nggak usah dianggap ya, ada dua object of preposition di sini. Limited to the rich. Limited itu ada ed ya, ini biasanya adalah verb. Nah, mungkin nanti bisa jadi sebelum ini ada to be.
berarti ini kan pasif. Tadi ya, ingat ya tadi kalau kalimat pasif itu ada kalimat pasif ya, diawali dengan to be gitu ya. Oke. Berarti ini butuh apa yang enggak ada? Ini butuh subjek. Ya, butuh subjek. Kita cari ya. Mulai dari atas dulu. Was limited. Nah, mungkin was limited mungkin, tetapi nggak ada subjeknya, maka ini salah. Karena kita butuh sekali subjek, ya. Nggak ada subjeknya, salah, maka yang A. Yang B, was photography limited, salah. Kenapa ditaruh di depan sini, ya? Oke. Kemudian it was photography. Nah, it was photography. It oke, subjek lah ya. Kemudian was ini verbnya, ya. Was photography limited, berarti double verb nggak boleh, ya. Berarti nggak boleh, ya. Yang C ini salah jawabannya. Oke, nah jawaban yang tepat adalah yang D. Karena secara urutan ini subjek, kemudian ini B, ya ini B. Nah, ini kan benar kalau B diikuti oleh ya B plus verb 3 langsung. Ya, verb 3. B plus verb 3. Ini pasif. Fotografi itu masih terbatas untuk orang kaya, gitu ya. Oke. Kalau pasif itu diartikan ter atau di, gitu ya. Pertanyaan silakan nomor 7. Mungkin ada pertanyaan di sini terkait yang mungkin yang jawaban yang C kenapa kok salah gitu. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada? No question? Clear ya? Gimana? Lanjut? Oke, lanjut. Next. Nomor 8. The three basic chords. Nah, ini subjek ya, karena ada the, diawali the, bisa dikatakan atau ini sudah bisa dijamin ya 100% ini subjek. The three basic chords. Nah, ini adalah subjek. Ada S di sini, berarti ini adalah jamak ya atau plural ya. Kemudian ada in di sini. Biasanya setelah in kan preposisi ya. Setelah preposition itu ada kata benda, ada noun. Ya, kata benda. Noun ya, kata benda. Kemudian kita cari apakah ada verbnya, tonic, the dominant and the subdominant. Enggak ada verb di sini. Berarti butuh verb. Kalau kita udah tahu bahwa di sini ada preposisi, maka ada kata benda. Berarti kita cari jawaban yang ada kata bendanya, ada verbnya. Mana yang tepat? Jawabannya mana yang tepat? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Tinggal diisi tuh. Udah saya kasih clue-nya. Berarti jawabannya mana ya? A, B, C, atau D? Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa kok nggak is? Nah, ini kan sudah ada clue-nya. Ini ada S. Maka jamak. Kalau jamak, maka yang benar adalah menggunakan are, bukan is ya. Bukan is. Ini noun-nya di sini. Functional harmony ini noun-nya, kata bendanya. They kita nggak butuh subjek, sudah ada subjek. Kemudian functional harmony bisa taruh sini, tetapi kita tetap butuh verb ya, maka yang A ini salah. Ya, oke. Next. 9. Nah, lagi-lagi ini ada kata benda ya. Hell teleskop kan kata benda ya, noun, n ya. N ini n kata benda. Nah, kalau ada kata benda di sini, kalau belum ada the atau atau any mungkin quantifier ya, jangan dijudge dulu bahwa ini adalah subjek ya, belum tentu subjek. Belum tentu subjek. Next. At the Palomar Observatory. Ini dihapus saja atau dicoret segini ya, dicoret. Kenapa? Ini object of preposisi ya, object of preposition at. Ini kan at preposition. In juga preposition. Maka ini juga dicoret aja California. Ya. Oke. Oke, sampai sini berhenti koma. Ada koma berarti berhenti nyoretnya ya. Oke. Nah, scientist can photograph. Can photograph bisa memfoto, ini verb. Scientist ini subjek. Nah, ketemu. Ya, kalau sudah lengkap subjek verb gini, sudah lengkap ya subjek verbnya ya, maka bisa dipastikan bahwa di sini kita butuh ya object of prepositions. Di mana jawaban mana yang bisa membuat kata Hell teleskop ini jadi object of prepositions? Kata yang mana? Coba dijawab. Jawabannya mana?
antara A, B, C, D yang bisa menunjukkan bahwa Hale teleskop ini adalah sebuah preposisi. Oke. Ya, oke, sip. Ya, jadi pilihannya adalah B. Ya, jadi kita jadikan preposisi di sini ya, object of preposition. Preposisi harus ada di sini. With the Hale telescope, benar. Oke, kalau kalian milih the, ini salah. Kenapa? Maka ini kan the Hale telescope jadi subjek ya, jadi subjek. Padahal subjeknya sudah ada, kita nggak butuh itu. Kita juga nggak butuh verb lagi, kita nggak butuh verb subjek sama verb lagi juga. Ya, oke, next. Oke, udah selesai. Pembahasan object of preposition selesai. Pokoknya intinya, jika ada kata yang sebelum atau setelahnya ada preposisinya, ya, maka itu tidak bisa dijadikan sebuah subjek. Object of preposition bukan subjek. Oke. Pertanyaan dulu sebelum kita ke apositif. Sebelum apositif, ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Kalau nggak ada. Saya lanjutkan apositif. Apa sih apositif itu? Ya. Nah, apositif beda dengan object of prepositions. Apositif sendiri sebenarnya itu adalah kata benda. Sebenarnya apositif itu adalah noun. Ya, sebenarnya adalah noun, kata benda, apositif itu. Noun atau noun phrase ya, atau noun pokoknya terdiri dari beberapa kata gitu ya, itu apositif. Nah, apositif itu keterangan tambahan saja dia fungsinya. Memang mirip dengan kata benda ya, mirip dengan noun, tapi dia fungsinya hanyalah sebagai keterangan ya. Nah, John, one of my students, has many achievement. Jadi apositif yang saya garis bawahi merah ini apositifnya. One of my students ini apositifnya. Nah, ciri-ciri apositif berada di tengah itu ada 2 koma, 1 kemudian 2. Kalau ada 2 koma yang mengapit kata benda, ini kan benda kan, one of my students. Ini kan kata benda. Kalau diapit dengan 2 koma gini, maka ini adalah apositif. Subjeknya mana subjeknya? Subjeknya tetap John, ini subjeknya. John, karena John tunggal, maka pakai has ya, bukan have. Ini verbnya has. Gitu ya. Itu apositif. Pokoknya apositif, gimana secara tahu apositif itu? Ya patokannya ada di koma. Ada di koma. Next, berikutnya. Apositif bisa menempati posisi di awal, di depan. Yang saya garis bawahi ini adalah apositifnya. Syaratnya positif di awal itu komanya 1. Ya, gimana kalau nggak ada komanya? Kalau nggak ada komanya kalimat ini salah. Kan berarti one of my student John itu ada double subjek. Ya, ini jadi subjek, apositif jadi subjek, John jadi subjek. Nah, biar nggak salah kalimat itu, ya maka dikasih koma. Ya, jadi intinya apositif di awal itu harus ada tanda koma. Ya, mana subjeknya? Subjeknya John. Verbnya has many achievements. Oke, jadi one of my student ini adalah apositif. Nah, apa bedanya dong kalau ditaruh depan sini apositif sama object of preposition? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau object of preposition ada preposition di sini. Tapi kalau apositif ini benar-benar kata benda. Kata benda yang berdiri sendiri, bukan yang ada preposisinya ya. Oke, kata benar-benar kata benda, cuman ini dikasih koma gitu ya. Oke, pertanyaan. Pertanyaan dulu, silakan. Halo? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Nggak ada pertanyaan nih. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Tom. Tom itu setelah Tom ada koma ya. Ada koma, kemudian ada koma lagi di sini yang mengapit kata benda ini. Nah, berarti ini bisa dikatakan dia ini adalah apositif. Tom ini subjeknya, kemudian arrives ini adalah verbnya. Tom tunggal, maka verbnya harus ada s-nya, ya, ada s-nya. Arrives, itu ya.
Ini apositif. Sama, apositif taruh depan. Nah, makanya kalau kalian melihat the di awal gini, ini kan the best student in the class. Ada koma, berarti ini nggak bisa dijadikan sebagai subjek. Ya, bukan subjeknya. Karena ada koma di sini. Subjeknya adalah Tom. Subjek ini. Ya, jadi yang harus dilihat adalah komanya. Koma, tanda koma. Ya. Pertanyaan dulu. Nggak ada? Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 10. Nah, ada soal the tetracyclines, antibiotics are used to treat infections. Kita cari subjeknya. Subjeknya ini ada koma, mungkin kayak ini subjek atau positif. Nah, berhubung ada koma lagi, ya, berhubung ada koma lagi, berarti apa? Berarti A positif posisinya di tengah. Ya, ini dari subjeknya, ini adalah verbnya. Oke, ada kata being. Ingat A positif itu sebenarnya kata benda, nggak butuh kata being. A positif itu kata benda, nggak butuh is. Ya, juga nggak butuh are juga. Karena A positif, sekali lagi A positif adalah kata benda. Maka jawabannya adalah yang C. Tetracyclines, family of antibiotics are used to treat infection. Mister, ini verb bukan, karena itu infinitif. Ya, ini to infinitif. Ya, jadi verbnya ini tetap ini are used, digunakan, are used digunakan. Ya, ini to treat, itu bukan verb, itu to infinitif. Sama dengan kalau saya ngomong gini ya, perhatikan. Saya ingin makan nasi goreng. I want to eat fried rice. Sekali lagi, I want to eat fried rice. Saya ingin makan nasi goreng. Nah, kata to eat itu to infinitif. To infinitif. Ya, to infinitif bukanlah verb. Ingat ya, to infinitif bukan verb. Dia to infinitif saja fungsinya, ya. Jadi yang verb itu yang awal, ini yang use, are use ini verbnya. Sama tadi kata saya, kalimat saya I want to eat. Subjeknya I, verbnya adalah want. To eat bukan verb. Oke, gitu ya. Next. Nah, oke, silakan dijawab nomor 11. Kalian yang menjawab nomor 11. Kira-kira jawabannya apa? Perhatikan komanya. Letak komanya gimana? Kemudian verbnya kayak gimana? Silakan dijawab dulu. Tiga orang, 4 orang. Yang lain silakan menjawab. Oke, good. Bervariasi ya. Oke, good. Salah nggak apa-apa. Yang penting mau jawab dan tahu kesalahannya apa. Gitu ya. Oke. Saya mundur dulu ya. Saya mundur. Mundur alon-alon. Ini saya mundur dulu ke sini. Mundur. Sorry. Mundur dulu. Saya mundur alon-alon. Nah, kalau ada koma sebelum kata kerja, berarti A positif di tengah. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ada koma pas atau tepat sebelum kata kerja, berarti A positif di tengah. Jika sebelum kata kerja itu ada subjek, ada kata benda, maka ini adalah subjeknya. Ya, maka di sini kan kalau dia A positif di tengah kan subjeknya duluan ya. Nah, ini lagi arrives.
ini kan verbnya. Ada koma di sini karena always kan bukan, always hanyalah keterangan saja kan. Nah, tepat sebelum verb ada koma. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini kan verbnya kan, can achieve. Ini kan koma. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa A positif berada di mana? Di tengah. Kalau A positif di tengah, berarti butuh subjek. Komanya ada 2. Jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Oke, paham ya? Clear? Pertanyaan? Silakan pertanyaan. Oke. Oke, kalau clear sudah. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, dari tadi kan saya ngomong subject verb. Mungkin kalian bingung. Sir, can achieve itu yang mana yang verb? Nah, can achieve ini satu paket, ini adalah verb. Tapi verb ini disebut dengan verb phrase. Gini phrase, misalnya phrase. Sorry, saya nggak pakai pen ya, pakai mouse. Oke, phrase, verb phrase. Jadi verb yang dibentuk dari beberapa kata. Ya, ini verb phrase, can achieve. Kemudian, oke, saya mundur. Nah, ini are used. Ini verb juga kan? Ini verb phrase. Verb yang dibentuk dari beberapa kata. Dan kata-katanya itu merupakan verb juga, ya, karena to be, are kan to be, itu juga verb kan ya. Lagi kita cari yang agak panjang dikit ya. Ini can photograph, ini juga verb phrase. Kemudian ada nggak yang agak panjang, agak panjang. Oke, kita nggak menemukan yang panjang. Mungkin di sini ada. Nah, ini yang mungkin yang terpanjang ya. Has been stolen. Has been stolen. Yang mana verbnya? Ini semuanya verb satu paket. Has been stolen. Ya, telah dicuri. Dari sini ini verb phrase juga, kumpulan kata kerja gitu ya, kumpulan kata kerja. Nah, begitu juga dengan noun, dengan subjeknya ya. Subjeknya kan ini berisi noun kan, noun phrase. Jadi kata benda yang tersusun dari beberapa kata, noun phrase. Ya. Oke, dengarkan. Ini contoh noun phrase ya. Saya kembali ke sini aja. Kembali ke tadi. Oke. Noun phrase ya. Kalau saya ngomong mobil ya, car, berarti itu noun ya, kata benda. Kalau udah saya tambahin the, itu udah jadi non phrase, the car. Jadi non phrase. Apalagi saya tambah the new car. Ya, apalagi saya tambah lagi the new red car. Gitu ya. Maka itu adalah tetap the new red car itu kata benda, tapi kata benda yang tersusun dari beberapa kata. Namanya non phrase. Ini kalau ini verb phrase, gitu ya. Pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Lanjut ya, ini sedikit ini summary-nya. Jadi intinya adalah setiap kalimat harus memiliki subjek dan verb. Oleh karena itu, kalau ada soal structure yang harus kalian pastikan duluan adalah apa subjeknya, apa verbnya. Gitu ya. Kalau nggak ada salah satunya, berarti jawabannya harus ada verbnya. Jawaban A, B, C, D-nya harus ada verbnya. Kemudian object of prepositions dan apositif tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Kan tidak kan kita bahas subjek sama verb kan. Nah, tantangannya mencari subjeknya kadang itu terkecoh atau terkecoh atau kadang kita itu dikelabui lah ya. Bahasanya dikelabui oleh object of preposition sama dikelabui oleh apositif ya. Jadi be careful dengan kedua ini ya, karena kedua ini mirip dengan subjek padahal mereka bukan subjek. Oke, sampai sini pertanyaan. Slide saya sudah selesai nih, sudah habis. Keep, nanti akan saya bagikan ke kalian. Pertanyaan dulu. Nggak ada? Silakan tanya dulu. Nggak ada? Yakin nggak ada? Udah jelas? Oke, udah jelas ya. Oke, Raffi, terima kasih Raffi udah menjawab. Udah jelas.
Nah, kalau sudah bisa, akan saya tingkatkan materinya. Ini kan tadi target saya sudah jelas ya, pokoknya yang penting basic, ini basic banget harus jelas, baru saya meningkatkan materi. Nah, kalau gitu saya sekarang menggunakan materi yang manual ya, menjelaskan dengan manual. Oke, kalau 3 bab tadi sudah bisa, 3 pembahasan sudah bisa, saya lanjutkan ke clause. Clause atau klausa. Ya, ini penting sekali. Klausa. Apa sih klausa itu? Nah, klausa itu ada yang disebut dengan independent clause, ada yang disebut dengan dependent clause. Dependent clause. Dependent clause. Oke. Nah, independent clause itu disebut juga dengan main clause. Ini disebut juga dengan sub clause. Ini kalau dalam bahasa Indonesia main clause itu dinamakan dengan induk kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau sub clause itu disebut dengan anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, clause itu ada macamnya dua, Saya punya kalimat seperti ini. Saya punya kalimat seperti ini. Ya, kalimat saya gini. I did not go to school because I was sick. Kalau sick itu 6 ya, kalau sick sakit. I did not go to school because I was sick. Ini kan ada dua klausa. Oke. Karena klausa sendiri ya, klausa sendiri itu adalah susunan subjek dan verb SV. Clause itu SV, susunan subjek dan verb itu disebut dengan clause. Makanya kalau bisa berdiri sendiri namanya independen, kalau nggak bisa berdiri sendiri namanya dependent. Akan saya tunjukkan mana sih yang dependent, mana sih yang independent. Oke? I did not go to ini, I ini subjeknya. Kemudian did not go, ini kan satu paket tadi ya, verb phrase. Verb yang satu paket ya, ini verb phrase ini. Verbnya. Because itu disebut dengan konektor ya, konektor. Ini makan tempat. Kemudian I subject, was itu verb. To be termasuk verb loh ya. Oke. Nah, ini kalimat ini punya dua klausa. Nah, kalimat yang awal itu disebut dengan independent clause. Kalimat yang saya bold ini disebut dengan dependent clause. Apa bedanya? Andaikan saya potong nih ya, saya kasih titik, saya potong. I did not go to school. Oke, beres. Orang paham dengan kalimat itu. Saya nggak pergi ke sekolah. Did not ya, karena kemarin kan ngomongnya sekarang ya. Saya nggak pergi ke sekolah. Orang paham. Ya, orang paham. Tanpa tambahan nggak, because I was sick ya, orang kan paham. Tetapi kalau kata ini saya hilangkan, ya, kata saya hilangkan, tiba-tiba kalian ngomong karena saya sakit, kan nggak jelas. Karena saya sakit. Tiba-tiba kok ngomong karena saya sakit. Nah, itu yang disebut dengan subclause atau anak kalimat. Anak kalimat selalu butuh induk kalimat. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Ya, anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, intinya seperti itu penjelasan saya mengenai clause itu. Oke, jika nanti di apa itu? Di materi-materi selanjutnya saya menyebutkan kata clause. Pokoknya harus diingat adalah clause itu pokoknya adalah SV. Ada subjek, ada verb. Ya, clause itu adalah SV, subject verb. Itu disebut dengan clause. Urusan independen sama dependent nanti ya. Oke, pokoknya intinya clause adalah SV. Kemudian yang terpenting yang harus diingat-ingat. Dalam satu kalimat itu bisa jadi hanya ada SV saja, titik. Airan, saya berlari. Udah, cukup. Simple. Ya. Atau ya
Atau SV, CSV. Apa C-nya? C adalah konektor. Nah, mana contohnya? Ya ini tadi, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Udah saya nggak mau contoh lagi ya. Saya pakai ini aja. SV, C, ya, CSV. Oke, itu ya. Nah, gimana? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? Apakah bisa nggak SV-nya lebih dari satu, lebih dari dua? Bisa. SV, CSV. CSV. Kasih C lagi, ada SV lagi. Oke, gitu ya. Jadi intinya kalau ada satu konektor, maka ada dua pasang SV. Kalau ada dua konektor, ini saya hapus aja gini aja ya. Ada dua konektor, berarti ada tiga pasang SV, ya, dan seterusnya, ya, berlaku kelipatannya seperti itu, ya. Kalau ada 3 C, berarti akan ada 4 SV. Paham ya? Kalau saya ngomong SV bener, kalian paham kan ya? Halo, saya ngomong SV kalian paham kan? SV, S itu subjek ya, V ini adalah ininya ya, verbnya. Oke, bagus, paham ya. Oke. Nah, konektor ya, konektor itu kata penghubung, banyak sekali konektor ya, banyak sekali konektor. Nah, lanjut ya. Ini sampai sini paham ya. Pokoknya intinya di sini adalah clause adalah susunan SV, subject verb. Kemudian aturannya adalah kalau cuman ada SV saja, maka tidak butuh konektor. Kemudian jika ada satu konektor, maka ada 2 SV. Jika ada 2 konektor, maka ada 3 SV. Nah, kalimat-kalimat yang kita jawab tadi, ini kan nggak ada konektor sama sekali kan? Makanya kalimat ini disebut dengan satu klausa, karena cuma SV saja. Ya, kalimat-kalimat ini tadi ya, cuma SV saja. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bertanya-tanya ya, no, nanti di soal TOEFL yang mana dong yang ada SV-nya, SV saja atau pakai konektor? Campur, ya, campur baur nanti. Ada kalimat yang pakai konektor, ada yang tidak, bahkan ada yang konektornya 3, ya, konektornya 3, konektor 4 ada. Cuman nggak perlu bingung, pokoknya patokannya ini, ya. Nanti kan saya tunjukkan nanti nggak hari ini kayaknya. Hari ini kalau terlalu banyak nanti muntah ya, terlalu banyak nanti malah pusing. Nanti akan insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya tunjukkan ada soal yang terlihat rumit. Tetapi kalau kita memakai patokan SV ini akan terlihat gampang. Kita bisa memilih dengan cepat. Ya, makanya soal TOEFL itu bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Ya, maksimal pokoknya paling lama sama mikirnya ya itu harusnya 30 detik. Kalau cepat flash ya 10 detik udah langsung mengisi, udah tahu jawabannya apa gitu ya. Oke. Nah, nanti itu apakah adjective clause, apakah object of prepositions, apakah subject verb agreement, tadi kesesuaian antara subjek sama verb akan muncul di soal-soal yang seperti ini, muncul. Makanya tadi saya bilang, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Harus paham betul 3 tadi, karena nanti itu akan digabungkan di sini. Nah, bayangkan, sudah ada konektornya, sudah menganalisa konektornya, menganalisa subject verb-nya, menganalisa object of preposition-nya, apalagi ada positifnya gitu kan. Nah, ya, jadi setiap bab, setiap step-step di sini kalian harus paham. Kalau belum paham, tolong ya, saya berharap sekali kalian bertanya gitu ya. Oke, kalau ada yang bertanya saya tuh malah senang ya. Oke, berikutnya. Nah, konektor sendiri itu macamnya banyak ya. Ada yang namanya subordinate konektor. Subordinate connectors. Apa aja subordinate connectors? Itu ada and, kemudian but, or, so,
Yet ini yang sering muncul di dalam soal. Ya, subordinate connector. Akan saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. John likes apples and his sisters, ada S-nya ya, like durian. Oke, nah tadi kan kalau ada S-nya, maka verb-nya ini nggak usah pakai S ya. Nah, oke, syarat konektor subordinate connectors itu sebelum konektornya itu harus ada koma, wajib ya. Kalau ada ini harus ada koma. Mungkin pertanyaannya gini, Sir, apakah kalau N-nya itu menghubungkan dua kata itu pakai koma? Beda case-nya. Ya, beda. Misal gini ya, John and his sisters ya like durian. Beda kan N di sini sama di sini, N ini sama ini kan beda ya. Kalau N ini, oke, kalau N ini dia N ini di antara dua SV. Karena dia fungsinya sebagai C ya. Ini S, ini V. Oke, maka sebelum konektor ada koma. Oke, saya taruh sini aja komanya. Ada koma. Oke, nah beda dengan ini. Oke, ini adalah parallel structure yang di sini nggak perlu koma. Ya, nggak perlu koma. Bedanya situ ya, N-nya ya. Beda ya. N, antara N sebagai konektor sama penghubungnya dua kata ini. John sama N, sister. Beda. Ya. Nah, nanti kalau ini N-nya diganti-ganti, bisa diganti but, or, so, yet. Pokoknya sebelum kata-kata ini wajib ada koma. Oke? Clear? Clear ya? Paham ya? Oke, lanjut satu kayak lagi. Oke, sorry ini nanti apa itu waktunya mungkin nggak sampai 5.30, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah masuk materinya, sudah paham materinya. Oke, kalau kebanyakan nanti malah keluar malah apa itu malah muntah malah pusing nanti ya. Ini yang terakhir, Ada yang namanya adverb connector. Nanti banyak sekali adverb of apa, adverb of place, adverb of manner, adverb of ya yang berhubungan dengan cause effect, banyak sekali. Ini yang saya tuliskan yang sering muncul aja ya. Ada kata when, adverb ini aja contohnya, saya tulis di bawah aja. Yang sering muncul ini although misal, although, kemudian ada since itu sama dengan because ya. Since itu artinya banyak sama dengan because. Kemudian ada when, kemudian ada that, banyak sekali ya, banyak sekali macam-macamnya konektor. Ini nggak usah ada, nanti aja. Ada if, kemudian ada after, ada before di sini, ada before. Nah, dan lain-lain. Nanti kalian akan saya jelaskan, mungkin nanti kalau nggak catatannya hilang nanti insya Allah next meeting akan saya sampaikan lagi ini, saya berikan contoh-contohnya ya. Nah, apa bedanya sama yang tadi? Kalau adverb connectors, saya kasih contoh dulu. I went, tadi kan saya nggak masuk karena saya sakit, sekarang saya balik, tetap saya masuk ya. I went to school, meskipun saya sakit. Oke, gitu ya. Saya pergi ke sekolah meskipun saya sakit. Ini konektornya di sini. Kalau adverb konektor, dia posisinya di tengah, maka nggak perlu koma. Tidak perlu koma. Oke, nggak perlu koma. Koma dipakai ketika ini saya balik, ya. Ketika ini saya balik, ya, saya balik, although-nya saya taruh di awal. Oh, titiknya ya malah. Oke, kalau although
Although saya taruh di awal, although I was sick, I went to school. Saya pergi ke sekolah. Ya, konektor pindah depan ya. Jadi yang bisa dipindah ke depan, teman-teman, yang bisa dipindah ke depan hanyalah adverb connectors. Yang subordinate connectors ini tidak bisa dipindah di depan, nggak bisa. Kita aja kalau ngomong bahasa Indonesia kan nggak bisa ini ya. John suka apel dan saudara perempuannya suka durian. Kita balik, dan saudara perempuannya suka durian, John suka apel. Ya, dari bahasa Indonesia saja sudah nggak bisa gitu kan? Ya, nah, kalau ini bisa. Saya pergi ke sekolah walaupun saya sakit. Walaupun saya sakit, saya pergi ke sekolah. Ya, dibolak-balik bisa. Oke? Ya, jadi yang bisa dibolak-balik hanyalah adverb connector. Gitu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Ada apa enggak? Clear ya? Oke, paham ya? Oke, clear. Nah, saya cukupkan sampai sini aja. Teman-teman saya sarankan selalu ikut. Nah, ini nanti ini kan besar sekali, akan saya share linknya ke teman-teman PJ nanti ya. Saya share linknya. Jadi yang tidak bisa join bisa bisa download nanti. Saya sarankan nanti ini kan insya Allah akan ada 12 kali meeting intensif ya. Terus ya tanpa jeda, mungkin jedanya adalah weekend. Usahakan tetap join. Oke, diusahakan tetap join. Saya usahakan ini akan saya beri materi sampai kalian bisa mencapai 500 ya, plus 500 skornya. Plus 500. Kalau 550 ya mungkin bisa, 550 juga bisa ya. Yang penting belajarnya rajin ya, mumpung liburan. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau kalian di rumah belajar ada kesulitan ya, sampaikan ke teman PJ. Nanti bisa disampaikan ke saya. Jadi akan saya persiapkan di next meetingnya. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you everyone. See you tomorrow. Oke, izin saya end ini ya. Terima kasih, Mr.